Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali dapat kembali menjumpai Anda dalam Newsline hari ini Rabu 16 April 2025. Selain berita-berita utama tadi, tentunya kami sudah siapkan nih bersejumlah informasi penting dan menarik untuk Anda bersama dengan saya Marcelina Tumundo. Dan saya Naila Husna. Newsline kali ini masih seperti biasanya ya pemirsa, dihiasi dengan ragam informasi terupdate dan juga trending topik Newsline. Nah, langsung saja kita masuk dalam trending topik Newsline hari ini. Ada sejumlah perhatian dan juga sorotan yang masih ramai diperbincangkan. Kita tampilkan infonya dalam grafis berikut ini. Yang pertama berkaitan dengan dokter kandungan Garut alias dokter cabul. Nah, ini masih lebih dari 5.000 pencarian. Ya, kita akan hadirkan juga nanti dialognya ya bersama dengan pihak-pihak terkait pemirsa. Dan selain itu juga akan ada trending topik terkait dengan anggota DPRD Sumut Megawati Zebua yang diduga ini melakukan aksi yang tidak menyenangkan ya terhadap seorang pramugari maskapai Wings Air. Kita akan hadirkan untuk Anda pemirsa dalam Newsline trending topik berikut ini. Belum lama kita masih membahas mengenai oknum dokter ya PPDS yang meruda paksa di RSI Sadikin Badung. Kemudian juga ada guru besar ya, seorang profesor dan juga dokter yang bahkan menjadi predator. Nah, kini bertambah lagi pemirsa oknum dokter yang bikin geram. Kali ini seorang dokter kandungan di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang terungkap melecehkan pasiennya. Anda sudah tentunya ya melihat bagaimana video pelecehan dari dokter Objin ini yang beredar di media sosial. Dan dari bukti CCTV, dokter kandungan bernama Muhammad Syafril Firdaus atau Iril ini melecehkan pasiennya yang merupakan ibu hamil saat tengah melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Pemirsa, dokter cabul ini diketahui merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau dokter Objin yang fokus menangani kehamilan, persalinan, dan masalah kesehatan reproduksi wanita. Kita bayangkan pemirsa betapa mengerikannya kalau kemudian bidang yang memungkinkan seorang dokter ini bertemu dengan banyak pasien wanita malah dijadikan kesempatan untuk melakukan perbuatan yang bejat. Dan tentunya ini sudah ada tindakan juga ya dari kepolisian, salah satunya adalah upaya penangkapan pemirsa. Ya, sedikit melegakan, dokter mesum ini akhirnya sudah ditangkap ya. Jajaran Satreskrim Polres Garut Jawa Barat pada hari Selasa malam berhasil mengamankan pelaku. Meski informasi sementara oknum dokter ini masih berstatus saksi dan hingga kini masih melakukan pemeriksaan yang mendalam. Untuk keperluan penyidikan akan dilakukan pemeriksaan secara intensif tentunya di unit pelayanan perempuan dan anak atau PPA Satreskrim Polres Garut. Dan pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Kasatreskrim Polres Garut AKP Joko prihatin menyatakan pihaknya masih belum bisa memastikan terkait motif dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dokter cabul itu. Ya, berdasarkan keterangan sementara, pasien yang diduga menjadi korban pelecehan seksual ini baru 2 orang. Tapi tentunya kita lihat juga ya ada berbagai unggahan di media sosial. Ada korban-korban lainnya yang sudah mulai berani untuk speak up atau juga melaporkan. Kita simak pemirsa pernyataan dari pihak kepolisian berikut ini. Polres Garut bergerak cepat, belum 24 jam kita sudah membenarkan, kita sudah mengamankan diduga pelaku. Dan saat ini untuk pelaku kita di dalam ruangan khusus dilakukan pemeriksaan intensif. Korban ada berapa? Untuk saat ini korban yang sudah kita dapatkan dua korban. Ada kemungkinan sudah melakukan nambah? Ya, itu masih dalam pendalaman kami. Kita dalam video viral tersebut juga kita masih cari siapa yang di korban yang dalam video. Ya, sebelumnya Polres Garut juga mengecek klinik tempat praktek Dr. Iril. Nah, jajaran kepolisian Resor Garut yang dipimpin langsung Kapolres Garut mendatangi klinik Karya Harsa, tempat di mana oknum dokter tersebut sempat praktek.
Dan Polres Garut pun kini membuka posko pengaduan untuk melayani aduan masyarakat perihal kasus ini bila mana ada masyarakat yang menjadi korban. Sementara itu, pihak klinik Karya Harsa Kabupaten Garut menegaskan bahwa oknum dokter tersebut sudah tidak lagi, sekali lagi dicatat ya pemirsa, sudah tidak lagi bekerja di klinik Karya Harsa sejak beberapa hari terakhir. Pihak klinik menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas aksi bejat dari oknum dokter tersebut. Nah, tadi dari pihak kepolisian sudah terus melakukan upaya pendalaman, pihak klinik juga sudah menyerahkan ke proses hukum. Sekarang kita lihat dari DPRD setempat pemirsa, di mana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, Aris Munandar, menyoroti kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter kandungan ini. Dan dalam waktu dekat, pihak DPRD Garut akan memanggil Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Aris menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat ya, terutama terhadap praktek medis di fasilitas kesehatan. Dan kita simak pernyataan dari Ketua DPRD Garut, Aris Munandar berikut ini. Harus ada pembinaan dari Dinas Kesehatan nanti untuk memberikan arahan-arahan terkait pelayanan. Ini sudah kelewatan kalau ini harus ada tindakan yang lebih tegas untuk para petugas Ya, meskipun yang bersangkutan sudah tidak praktek lagi, tapi kan ini menjadi perhatian ya, bagaimana sih pengawasannya di klinik tersebut? Kok SOP-nya dari seorang dokter Objin melakukan hal-hal yang tidak senonoh ini bisa kejadian? Bahkan sudah bertahun-tahun begitu ya kabarnya. Ya, dan Gubernur Jawa Barat sendiri, Deddy Mulyadi, ini meminta agar izin praktek dokter kandungan yang melecehkan pasiennya segera dicabut ya. Deddy Mulyadi juga meminta agar universitas yang meluluskan pelaku untuk mencabut gelar dokternya demi memberikan efek jera. Kita simak ya. Kita simak pernyataan Deddy Mulyadi berikut ini. Ya gini saja, kalau dokter lecehan pasien di Garut kan dokter ada komite etiknya. Ya berhentikan saja, cabut izin dokternya. Kenapa harus susah? Ya cabut aja izin praktek dokternya. Dan bila perlu perguruan tingginya yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter. Karena dokter itu profesi yang ketika dilantik itu diambil sumpah profesi, kan beda dokter. Nah ini yang dilakukan, jadi hari ini harus ada tindakan-tindakan tegas, tidak lama, tidak bertele-tele. Ya, tindakan tegas tentunya diharapkan ya supaya ini juga tidak berlarut-larut membuat publik kemudian tidak percaya lagi sepenuhnya begitu ya pada profesi dokter, karena sebetulnya ini menjadi satu ironi begitu ketika seharusnya memberikan rasa nyaman, rasa aman ketika melakukan pengecekan, apalagi ke dokter Objin ini malah terdapat kasus pelecehan seksual di dalamnya. Gara-gara oknum ini kemudian mencoreng profesi dokter, apalagi dokter Objin pria, ini benar-benar sangat miris ya dengan satu kasus ini kemudian mencoreng seluruh nama baik dokter kandungan atau profesi dokter Objin di Indonesia. Nah pemirsa, berkaitan dengan kasus dokter pelaku pelecehan seksual di Garut ini ternyata pertama kali terungkap ke publik melalui unggahan media sosial Dr. Gigi Mirza Mangkuanom. Melalui fitur Instagram Stories, Dr. Gigi Mirza kerap membagikan cerita para pasien yang berkeluh kesah dan speak up terkait pelecehan yang dilakukan oleh oknum dokter. Ya, bukan hanya kasus dokter Objin di Garut saja pemirsa. Ternyata sebelumnya korban pelecehan dokter Priguna, residen PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, ini juga menceritakan kejadian yang dialaminya kepada dokter Gigi Mirza di media sosial. Per siang hari ini pemirsa, kalau tim Newsline juga mengecek begitu ya di Instastory Dr. Mirza ini, ternyata banyak sekali laporan-laporan lainnya dari korban-korban dokter Iril di klinik di Kabupaten Garut ini. Jadi ternyata bukan hanya yang terungkap di CCTV saja. Jadi atas pertama kalinya aduan, akhirnya para korban lagi kemudian melapor begitu ya atas insiden yang mungkin mereka alami menjadi korban pelecehan oleh dokter Objin ini. Dan beruntungnya dokter Mirza kemudian ini cepat begitu ya melakukan update-nya sehingga memang kasus ini viral dan bisa disegera ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Nah, pengungkapan kasus
kasus pelecehan yang dilakukan oknum dokter Objin di Garut ini menambah catatan hitam dunia medis. Ya, bagaimana perkembangan dari kasus ini? Apa yang harus dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali? Kami akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Kasih Humas Polres Garut Ibda Susilo Adi Prasetya dan dokter spesialis konservasi gigi UGM Dr. Mirza Mangku Anom. Selamat siang Pak Susilo dan Dr. Mirza. Selamat siang. Selamat siang. Baik, kita ke Pak Susilo terlebih dahulu. Pak Susilo, kabar terakhir yang kami terima, ini Dr. Iril sudah ditahan. Apakah sudah ada penetapan status tersebut? Sementara ini bukan ditahan, tapi kita amankan untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Artinya masih sebagai saksi, begitu Pak Susilo? Betul. Sementara saat ini selain melakukan pemeriksaan kepada para saksi, pada para korban, juga kepada diduga dokter yang melakukan hal tersebut. Karena dalam pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, apabila tenaga medis melakukan profesinya dan diduga melakukan tindak pidana, maka harus ada rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Baik, jadi sampai saat ini masih dalam pemeriksaan dan juga mengumpulkan keterangan ya Pak ya dari saksi-saksi terkait. Kita ke Dokter Gigi Mirza Mangku Anom. Dokter Mirza, kami apresiasi keberanian Anda ya Dok dalam mengungkap, memviralkan, menjembatani berbagai laporan pelecehan seksual. Dan untuk kasus Garut ini sejak awal viral sampai saat ini, itu apakah semakin banyak korban atau saksi yang sudah speak up? Mengucapkan apresiasi kepada ya. Halo ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Jadi saya mau ngasih apresiasi kepada kepolisian Garut ya yang sudah bertindak atas viralnya kasus ini. Jadi awalnya itu saya mendapat informasi dari salah seorang yang mengaku sebagai whistleblower ya, atau orang yang beliau tidak mengaku bahwa beliau korban, tapi menceritakan kasus yang beliau tahu, dan ini informasinya langsung dari korban. Dan saya tanyakan berulang kali, apakah ini sudah siap untuk saya viralkan? Saya selalu bertanya, apakah sudah ada laporan kepolisian? Karena menurut saya, jadi kalau ada kasus itu, yang pertama harus dilakukan oleh korban adalah lapor kepada kepolisian setempat. Itu yang paling penting menurut saya. Itu sudah dikatakan sudah ada mereka menunjukkan bukti pelaporannya, ya, bukti laporan kepolisiannya. Dan juga saya bertanya berulang kali, ini apakah sudah siap untuk saya viralkan? Karena kalau biasanya saya posting itu langsung rame begitu ya. Terus siap, saya tanya berulang kali siap. Oke, kemudian saya unggah. Setelah informasi yang saya dapatkan, saya rasa itu cukup lengkap. Dan ternyata seiring berjalannya waktu ini banyak korban-korban yang tadinya takut ya, itu menjadi berani untuk speak up. Banyak sekali. Mungkin saya bisa katakan kalau hitungan angkanya saya nggak bisa pastikan karena terlalu banyak gitu. Tapi mungkin belasan atau mungkin puluhan, saya nggak bisa pastikan angkanya. Tapi memang ada yang menyertakan bukti. Artinya bukti itu bukti chat dan lain sebagainya. Karena ini juga modusnya tuh salah satunya adalah chat ke calon korbannya untuk dilakukan pemeriksaan USG 4D gratis, tapi nanti diajak pergi, diajak makan dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian yang saya bisa percaya atau yakini adalah yang menyertakan bukti-bukti itu. Yang tidak menyertakan bukan berarti saya tidak percaya, tapi tanpa bukti tentu kita tidak bisa yakini 100% kebenarannya. Lalu saya juga informasikan melalui Instagram story saya bahwa korban atau orang-orang yang merasa pernah menjadi korban itu lapor ke polisi setempat, ke tempat kejadian. Dan alhamdulillah saya tadi dengar beritanya dari Polres Garut itu sudah membuka posko pengaduan. Nah, ini harapannya mudah-mudahan masyarakat yang merasa menjadi korban itu bisa lapor dan mengadu kepada di posko itu juga. Baik. Gitu, terima kasih. Dok, sebentar saya konfirmasi lagi. Jadi untuk belasan ini untuk kasus lebih mengerucut kepada dokter Objin Mesum yang ada di Garut ya? Ya. Oke, Itu
tidak semuanya saya bisa baca memang karena terlalu banyak ya. Tapi alhamdulillah teman-teman sejawat dokter-dokter itu yang aktif di sosial media juga itu mereka tanda kutip mau menampung cerita-cerita dari terduga korban ya untuk dia tampung dan diposting. Jadi ini saya bahagia karena teman-teman sejawat itu mulai berani juga untuk risih dan menviralkan atau menceritakan hal-hal yang tidak benar yang dilakukan oleh sejawatnya. Dan kemudian itu di-tag ke Instagram saya, lalu saya hanya bantu reposting aja. Ya. Karena jujur saya nggak bisa ikuti semua karena terlalu banyak untuk kasus yang ini. Baik. Ya, dari pihak Polres Garut juga sudah membuka ya posko pengaduan. Pak Adi, nanti kita akan tanyakan juga ini seberapa banyak kemudian korban lainnya yang sudah lapor ke sana. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Adi dan Dr. Mirza. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa tetaplah di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.